Nah, memang pada waktu lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2024, di situ memang ada penolakan ya. Diketahui Gibran di situ akan menjadi tamu undangan lah, diskusi, yaitu tepatnya di UIN Wali Songo, Semarang. Nah, setelah yaitu melihat aksi ya, di sini ada poster ya, dilarang masuk, anak haram konstitusi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pun di situ ada pemberitaan yang mengabarkan Gibran di situ tidak datang, dan akhirnya tidak datang. Entah di situ dibatalkan atau seperti apa, yang jelas di situ ada penolakan dan akhirnya Gibran tidak datang. Nah, dari pemberitaan memang seperti itu. Nah, artinya di sini yaitu ramalan Pak Mahfud MD pada waktu lalu itu benar adanya, yaitu akan ada sanksi sosial, kemungkinan sampai seumur hidupnya. Kurang lebih seperti itu kata Mahfud pada waktu lalu. Nah, di sini juga saya flashback ke belakang ya. Pada waktu lalu ketika Gibran menjadi wali kota Solo misalnya, di situ bahkan juga sempat diremehkan, masih muda, kurang berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi setelah menjabat sebagai wali kota Solo, ya lumayan lah, pembangunan juga sudah dirasakan oleh masyarakat Solo, revitalisasi dan lain sebagainya. Di situ juga sudah dirasakan manfaatnya oleh warga Solo. Nah, kemungkinan juga di sini kan banyak yang menolak ya, seharusnya Gibran ketika besok dilantik seharusnya bisa benar-benar lah, yaitu bisa menjaga konstitusi, tidak merubah aturan seperti pada Pilpres 2024 yang lalu, merubah aturan demi masyarakat, demi rakyat. Menurut saya itu akan keren dan bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Gibran. Menurut saya seperti itu. Ya, semoga saja, saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran itu ya bisa menjaga demokrasi, menjaga reformasi, menjaga konstitusi dan lain sebagainya. Ya, karena masyarakat memilih yaitu Pak Prabowo Gibran hingga 58% itu artinya masyarakat mempercayakan lah yaitu kepemimpinan kepada Pak Prabowo Gibran pada periode 2024 hingga 2029. Nah, jadi kita tunggu saja ya besok seperti apa. Yang jelas kata Pak Mahfud MD pada waktu lalu itu terbukti benar, ramalannya terbukti benar. Jadi ketika mendengar nama Gibran, wah langsung teringat kepada MK, kepada pelanggaran konstitusi dan lain sebagainya. Ya, walaupun sih oleh MK tidak terbukti, yaitu Anwar Usman mendapat intervensi dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan juga dari Herculep, Gibran ditolak di UIN Wali Songo, muncul spanduk anak haram konstitusi, ramalan Mahfud MD terbukti. Nah, di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Lukman Prabowo, mulai muncul dampaknya sekarang dan mungkin sampai di kemudian hari yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya dan para pendukungnya demi ambisi kekuasaan. Gibran akan selalu direndahkan sebagai anak haram konstitusi. Sekasian Gibran jadi korban, dia anak yang baik. Di sini dari Tumbal Cawe-Cawe, kasihan nasib wapres odong-odong. Di sini dari Iman Dhani, spill jumlah mantan udah sebanyak rasa seremoni belum. Di sini dari Jason, si karbit selundupan. Di sini dari Petruk Dadi Ratu, mau ngapain ke situ? Sudah ya, seperti itulah. Yang nolak begitu, terus dibayar berapa ya? Lumayan buat bayar semesteran. Paling-paling jawaban Gibran ya seperti biasanya, biar rakyat yang menilai. Loh, kok tanya saya? Tanya yang bersangkutan. Loh, nggak nasionalis ini mahasiswa kok nggak tahu demokrasi. Mengapa ditolak? Ini dulu menang secara mayoritas saat pemilu, baru kerasa ya. Ya memang kalau kita lihat pada waktu lalu memang masyarakat itu memilih Pak Prabowo Gibran sebanyak 58% suara, tetapi prosesnya yang menurut saya sangat bau sekali lah pada Pilpres 2024 ya, mulai putusan MK, mulai pelanggaran etik ketua KPU dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya. Di sini ada spanduk tolak Gibran di acara UIN Semarang, panitia buka suara. Nah, di sini kan ada konfirmasi dari panitia, kira-kira seperti apa ya. Di sini 11 spanduk protes dipasang di area kampus Universitas Islam Negeri Wali Songo, Kota Semarang, saat Cawapres terpilih Gibran Raka diundang mengisi acara diskusi Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia di UIN Wali Songo. Panitia angkat bicara terkait spanduk tersebut. Ketua Himapol Indonesia, Ebin, mengatakan acara diskusi itu berlangsung di Gedung Teater Rektorat UIN Wali Songo pada Senin 27 Mei pukul 7. Meski foto Gibran terpampang pada selebaran acara, Gibran ternyata sudah membatalkan kedatangannya sejak 3 hari sebelum acara, sebab Gibran ada kegiatan lain. Mas Gibran memang sudah membatalkan atau sudah tidak bisa menghadiri itu sudah sejak H-3
karena sesuai protokol tidak bisa membatalkan H-1, kata Ebin saat dihubungi wartawan lewat telepon pada 28 Mei. Kalau dilihat aksi protes teman-teman kemarin dan dinamika yang terjadi, mereka yang melakukan aksi dan protes itu kan menyangkanya Mas Gibran hadir, sambung Ebin. Ebin mengatakan sejumlah spanduk bernada protes itu dibentangkan di gedung sekitar akses masuk UIN Wali Songo. Menurut dia, pihak yang memasang spanduk itu tidak menginginkan Gibran hadir di UIN Wali Songo. Memang aksi mereka ini kan menolak oligarki masuk ke wilayah kampus UIN Wali Songo. Sebenarnya substansinya itu, cuma ada beberapa hal yang bagi saya terkadang itu tidak substansial, karena memang saya beberapa kali melihat ada spanduk bahwa Himapolindo itu produk anak haram, yang menurut saya itu tidak substansi terkait dengan apa yang ingin mereka kritik, ujarnya. Nah, ternyata di sini yaitu 3 hari sebelum acara di situ oleh Gibran sudah dibatalkan. Nah, jadi apakah gara-gara protes spanduk di sini ya akhirnya dibatalkan? Ya kita tidak tahu, karena dari berita-berita yang beredar di situ ada kegiatan lain, ada acara lain, sehingga 3 hari sebelum acara di situ dibatalkan. Nah, tetapi ya saya sangat sependapat sekali ya dengan apa yang dikatakan Pak Mahfud MD pada waktu lalu ya. Menurut saya sangat keren, dan pasti juga ketika masyarakat mendengar Gibran di situ pasti juga akan mengingat Anwar Usman saat putusan MK yang pada waktu lalu tentang cawe-cawe Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Bayangkan loh, orang nomor 1 seharusnya menjaga kenetralan tetapi malah ikut cawe-cawe, ya setidaknya ikut memenangkan Pak Prabowo Gibran. Ya walaupun di putusan MK di situ ya tidak ada lah, tidak terbukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo, tetapi juga masyarakat sangat merasakan. Ya tapi menurut saya yang lebih penting adalah besok semoga saja di bawah kepemimpinan Gibran dan Pak Prabowo di situ ya setidaknya bisa menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia, bisa menjaga konstitusi di negara kita, bisa menjaga norma-norma dan etika, dan juga menurut saya yang lebih penting adalah bisa memajukan Indonesia yang lebih baik, bisa menurunkan harga-harga sembako. Menurut saya itu yang lebih penting sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan yang paling penting lagi adalah ya setidaknya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji pada saat kampanye yang lalu. Menurut saya itu ketika dilakukan atau sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran, menurut saya stigma dan lain sebagainya itu akan terhapus beriringan dengan apa yang telah dilakukan Gibran ketika menjabat sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya menurut saya seperti itulah. Tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan program-program pada saat kampanye yang lalu. Pasti yang ditunggu oleh masyarakat adalah program makan siang gratis dan juga susu gratis.